Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Kita mendapatkan curahan rahmat yang tiada terhingga. Nikmat bisa beribadah solat subuh. Nikmat bisa datang ke masjid dan duduk seperti ini. Kalau hari Sabtu yang akan datang belum tentu. Besok pagi tidak ada kepastian. Maka hari ini alhamdulillah Allah berikan itu kepada kita dan mesti kita syukuri bersama-sama. Selawat dan salam sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita baca sama-sama selawat dan salam ini. Mudah-mudahan daerah kita, Kecamatan Rokan Pokok khususnya, dan kita yang hadir pada malam hari ini, suatu hari nanti bisa berkunjung ke Rasulullah di kota suci Madinah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasul di hari akhirat nanti. Baca sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Lagi. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu, dalam Al-Quran ada satu surat, surat An-Najmi ayat yang ke-124. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa adhaka wa abaka. Dan sesungguhnya Allah itu yang menjadikan kamu tertawa dan menjadikan kamu menangis. Adilku, pagi kita sampaikan tentang menangi. Apa judul mama? Menangi. Apa nama? Apa sawah menangi deh? Menangis. Wa annahu huwa adhaka wa abaka. Dan bahwasanya Allah jadikan kamu tertawa satu waktu, dan lain waktu Allah jadikan kamu dalam keadaan menangis. Pertanyaannya ialah, kapan manusia itu bisa menangis?
Omak-omak kalau ditanya bila omak menangis. Hah? Bila? Pagi kau bisa enggak? Cuba tes dulu pagi kau dulu. Cubalah. Enggak bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, kapan manusia itu bisa menangis? Kita semua bila bisa menangis? Satu, ketika mendapatkan nikmat Allah. Ketika seseorang mendapatkan limpahan nikmat Allah, dikala itu manusia bisa meneteskan air mata. Ini di masjid besar ini, tahun lalu, beberapa tahun sebelumnya, ada keluarga kita, masyarakat kita di Rokan yang berangkat haji. Dilepas oleh Pak Camat, hadir orang di sini ramai-ramai. Tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan famili. 6 orang yang berangkat. Siapa yang menangis? Yang menangis adalah jamaah haji, termasuk yang melihat keberangkatan itu. Nema bangke majikan iyona. Salam satu-satu. Labbaik Allahumma labbaik. Nah. Menangis. Iya nak? Iya nak? Iya. Nangis Pak. Ini menangis. Apa dia nangis Pak Onsu? Entahlah Pak. Ojo dia apa cik menangis? Entahlah Pak. Dek apa tak menangis? Tolong tonton Pak. Menangis. Ternyata manusia kita ketika mendapatkan nikmat Allah, pada waktu itu hati tersentuh, jiwa jadi lembut, orang akan meneteskan air mata. Itu menangis. Atau Bu, sekarang kita lihat lagi dalam kehidupan sehari-hari, orang bisa menangis ketika mendapatkan nikmat anak menikah. Anak awak menikah, bantau anak kau mah dapat calon suami, beroleh nikah di kantor kuat atau di rumah, habis nikah bersalam-salaman, lain nampak dia awak menangis. Apalagi ada pengantar katanya tuh, politisasinya, cobalah minta maaf kau mak, minta maaf ke abah, dah sekian tahun lahir, hari ini kalian menikah, hari ini kalian berkeluarga. Orang menangis waktu itu bukan karena bersedih, tapi karena gembira dapat nikmat Allah. Tuh kapan lagi? Nah, Ibu, alhamdulillah Pak. Ini dia. 1000 yang tes potang anak masuk polisi. Ini contoh. 1000 orang kemarin yang ikut masuk polisi, seleksi tinggal 100 orang. Seleksi tinggal 50 orang. Dipilih tinggallah 25 orang. 25 orang. Satu di antaranya misalnya adalah anak bapak dan ibu. Bisa dipastikan waktu itu bapak dan ibu menangis dan meneteskan air mata. Begitu Pak. Atau lulus ujian sarjana sebagainya. Atau anak pulang dari merantau. Mak, dulu Wak Rokan kau kemana merantau dulu? Mana merantau dulu Pak? Kau tua Wak masih zaman-zaman potang, kemana merantau? Kan baru. Kalau kami merantau tuh ke Bagan kan. Bagan mantau. Ya.
Atau kita dah itu suwe dulu mantau ton. Sialang kan. Sialang. Pulang 25 tahun tidak pulang, 10 tahun merantau tidak pulang, pulang sampai ke rumah. Jangankan omak rasa kampung tu bisa menangis, Pak. Ini ternyata Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, wa annahu, Allah itu yang memberikan kamu bisa menangis satu waktu, dan pada waktu yang lain kamu bisa tertawa. Satu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu perihal menangis dalam keadaan dapat nikmat. Yang kedua, ada orang menangis kita, saya dalam keadaan dapat musibah. Jelas itu. Ternyata musibah yang paling berat dalam hidup awak kau, Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? Wa naqsim minal amwali wal ampus, yaitu musibah kematian. Kalau meninggal lama awak, anak awak, dursana awak, lewat menangi. Lewat menangi, Pak. Nangis, Pak. Pak, nyotu yang elok dia, Pak. Elok dia, Pak. Elok. Nangis. Kadang-kadang kita kasih tu puai nengok orang tu, puai mantun manangi yang maksudnya. Kenapa? Ada apa ini? Musibah itu dalam keadaan bersedih, hati terluka, jiwa tersentuh, kita menangis. Musibah kematian, musibah kelaparan, musibah kebakaran. Apalagi dulu di kampung berbagai daerah ada banjir, ada gunung, ada gempa dan sebagainya. Itu semua musibah yang mengundang kita untuk meneteskan air mata. Itu dalam kehidupan. Nah, ini baru yang ketiga, ini yang penting. Kapan orang meneteskan air mata? Bila mak-mak menangis ketika bertaubat kepada Allah. Kau yang penting kau. Ketika bertaubat kau. Dibaca oleh imam kita. Baca sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya. Apa ini, Pak? Ikut yang tu awak. Hidup sudah 40 tahun. Dan 50 tahun, 60 tahun. Tengok kawan sebaya, seumur dengan awak lah banyak yang meninggal dunia. Awak lunjung muka masoji lah. Tadi Pak Camat himbau, terima kasih Pak Camat. Bila gerakan solat subuh berjamaah, Pak ikon tu awak. Indo tu inyo kodo. Indo tu Pak Camat tu awak. Untuk siapa? Jawab sama-sama, untuk siapa? Untuk awak. Macam main mau ni kan. 50-60 tahun akan terjadi pergantian waktu. Dulu awak anak-anak, kinilah remaja. Dari remaja lah dewasa, dewasa lah berumah tangga, lah beranak sudah bercucu pun pangkat awak lah. Apa pangkat awak sudah itu? Anak-anak, remaja,
dari remaja pemuda, dari pemuda dewasa, dewasa menikah, dah menikah apa anak cucu, dapat cucu ada tu, ayo itu tu. Jadi datuk awak, sudah jadi datuk apa boleh? Sudah jadi datuk tu nak tu le. Dah tu le. Ayo mak, kalau lah jadi nini awak itu nak ada le. Dia agak penyaram, indo tolok. Dia kerupuk, dah mas sanggup. Yang tolok dia awak apa le? Garaga misalnya. Itu akan terjadi. Pergantian ini akan kita lalui, akan kita masuki. Nah, di saat inilah kita diimbau untuk mempersiapkan waktu hari esok. Dengan apa? Dengan menangis, dengan bertaubat, menyesali perbuatan-perbuatan salah, solat yang tertinggalkan, puasa yang terlalaikan, maksiat yang terbuat oleh kita pulang taubat kepada Allah, menangis waktu itu. Itulah sesungguhnya yang diharapkan dalam hidup ini. Air mata, Pak, ayu mata awak kok Pak, ayu mata awak kok. Selobek apapun hujan, sedalam apapun sungai Rokan, sekoruh apapun sungai Rokan, sedalam apapun sungai Rokan, tapi yang namanya ayu mata pasti bisa dipastikan warnanya tetap jernih, tetap jonio. Le tentu jonio. Mak le tentu jonio. Oi mak kok kau payurakan kayu awak mayu mata awak tetap joni. Jernih. Nabi Adam 40 tahun menangi 40 tahun. Nabi Yakub anaknya Nabi Yusuf, begitu Yusuf hilang, dimasukkan abang-abang ke dalam sumur. Pulang abang-abangnya melaporkan kepada ayah, wahai ayah kami, Yusuf dimakan oleh serigala, dan sebagainya. Puluhan tahun Yakub menangis dan berdoa, sampai rupanya mak, pak bapak, semakin lama kita menangis, semakin lama Nabi Yakub menangis, sampai penglihatannya menjadi buta. Itu nampak renyol. Tapi begitu sampai waktu yang ditentukan Allah, Yusuf sudah jadi seorang raja, ayahnya sudah sangat tua, dalam keadaan buta tadi. Apa kata Nabi Yusuf? Ayah abang menyamin, bo baju abang ko agiong ke ayah, usam kamu ko ayah sok sampai di rumahmu. Bang, adik-adikku, bawalah baju saya ini pulang. Makanya untuk tua awak pak, di kampung awak pak tu, untuk tua awak, saya ini baru tahu, kalau ayahnya pergi, ayah awak pergi mantau atau pergi mencaikan atau pergi ke ladang atau berhari-hari boi, ada anaknya di rumah, menangi apa beknya? Apa be? Ambil baju ayah tadi, baju ayah aku
kain sarung ayahnya, yang bau ayahnya tu, yang dipakai tadi asal limuin ke anak tu. Kan dia ya? Berselimutkan baju tadi kepada anak, dengan izin Allah anak tertidur, dia pun sehat. Nabi Yusuf coba agiukan baju ke Kaabah. Nanti sampai di rumah, ikut apa nama kan? Dia apa nama Pak? Awak dah lupa dia sini. Siapa nama kan? Payah dia apa nama dia? Apa sawari kau kan? Apa nama tu? Adilap. Payah tu mampu. Ambil baju Yusuf tu, apa kata Nabi Yakub? Saya sudah tercium oleh saya aroma baunya Yusuf. Mana pergi menangis Nabi Yakub. Lalu sampai di rumah, dilapkanlah baju tadi. Ayah, kau Yusuf. Dilapkan dengan izin Allah. Matanya yang buta, yang menangis bertahun-tahun karena rindu kepada Yusuf, cegak sehat. Kalau mak beko mato laga jole le kan. Cuba minta baju ayam kok. Kau minta baju beladang polu-polu dia beko kan. Adilam kau mak. Tapi tu dah umur dia dah. Jadi baju sudah panen lo ndak adilam kamu ku awak tu dah umur. Itu Nabi Yusufnya lo. Lah, jangan mak cuba lo di rumah bekole Pak Haji, laku cuba kau ngatu. Lompek kali subuh bercuba tapi tambah gawat tambah aku. Nah, itu hanya Nabi Yusuf izin Allah. Baik Ibu sekalian yang saya hormati. Manusia yang diharapkan kita menangisi yaitu air mata yang tidak tersentuh oleh sentuhan api neraka adalah air mata yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis mak, nangis. Tengok khalifah kita, tengok mursyid awak. Kalau mereka nak tawajuh, nak berzikir sendiri bersama-sama, itu dimulai oleh beliau. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Keras hati kita, lembut hati kita, keluar air mata, menangis kita takut kepada Allah. Itulah air mata yang bakal kelak di akhirat tidak akan tersentuh oleh api neraka. Oleh karena itu maka molah biasakan menangis. Aku nak nongak aku bagi kau sekali dulu. Dari omak-omak aku yang ada di rokan, cuba menangis di situ. Silakan cuba. Cuba mak. Dia sanggup menangis? Tak bisa. Menangis tu bisa bukan dibuat-buat. Cuma dia ada ketika saat-saat tertentu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka biasakan dari sekarang. Sedikit tertawa di dunia. Kalau sedikit tertawa orang di dunia, maka akan banyak besok menangis di akhirat. Tapi banyak kita menangis di atas dunia ini, maksudnya menangisi dosa-dosa kita. Insya Allah kita akan banyak tersenyum kelak di hari akhirat nanti. Ini perlu penyampaian ringkas ini saya sampaikan, sehingga ke depan biasakanlah dalam beribadah, dalam berhari-hari kita untuk melembutkan jiwa kita. Salah satu caranya dengan membiasakan menangis atas dosa-dosa kita.
pada bagian terakhir, Bu Bapak, kapan Rasulullah itu menangis dalam kehidupannya? Kapan Rasulullah itu menangis dalam kehidupannya? Ini untuk kita. Satu, Rasulullah menangis meneteskan air mata apabila beliau dalam keadaan sholat. Sembahyang. Upun Nabi sembahyang nanginya. Mak-mak yang baru pulang umroh, pulang haji, kalau solat dalam Masjidil Haram, imamnya Imam Sudais atau Imam Syekh Bandar Balila, kalau membaca ayat, membaca surat Al-Quran, dan akan terdengarlah nanti suaranya agak parau. Ihdinas siratal mustaqim. Menangis. Itu dia. Siratal ladzina an'amta. Ada apa ini? Jiwanya tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran. Kalau ibu bapak pernah sembahyang di rumah awak masing-masing, sembahyang awak, solat kita, menangis ibu. Ini dia. Coba belajar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Usahakan. Nomor baji diusahakan. Diansur-ansur seperti itu. Rasulullah dalam hidupnya ketika sholat selalu meneteskan air mata. Yang kedua, kapan Rasulullah itu menangis? Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika membaca kitab suci Al-Quran. Nah ini dia Pak. Coba kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama surat Al-Ikhlas. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Mak, kalau dalam sembahyang, dalam kita sholat, mampu ibu bapak menghadirkan ayat Al-Quran ini, mampu kita meneteskan air mata karena takut kepada Allah, bisa dipastikan sholat itu adalah bahagian dari sholat orang yang khusyuk. Nyawa ganjil, tiba semayang dia mau nangis dah. Bos sembahyang tak nak menangis. Tapi kalau di luar sembahyang, hendaknya menangis. Oleh karena itu dilatih. Bagian terakhir kata Nabi, Rasulullah kapan lagi menangis dalam beribadah, dalam kehidupan sehari-hari? Ketika beliau ikut menghadiri pemakaman, menguburkan putrinya Ummu Kalsum. Di Nabi awak Pak, ketika menghadiri pemakaman putrinya Ummu Kalsum, duduk Nabi di sudut perkuburan anaknya itu, beliau menangis. Nabi menangis. Bahkan ada sahabat, ketika Rasul hadir di situ, sahabat ini wafat, beliau mencium muka sahabat itu. Nabi menangis. Agak ada orang kampung awak tu kan, usah cium le Pak. Pak. Boleh tak? Boleh.
Silakan. Nabi pernah mencium seorang sahabat yang meninggal dunia dan Nabi meneteskan air mata. Oleh karena itu, maka sebagai kesimpulan pada akhir tausiah singkat ini ialah mari kita berlatih untuk memahami kekurangan kita dan menyempurnakan kekurangan itu dan membiasakan menangisi atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bila hari ini kita banyak menangis di atas dunia, insya Allah di akhirat kelak kita akan tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila hari ini Bapak tidak pernah menangis, tapi golak-golak, nanti di akhirat kita akan menangis atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Barangkali ini sebagai pesan-pesan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua, negeri Rokan, kerajaan Rokan khususnya, dan kita yang hadir pada hari ini. Allah berikan kesehatan yang sempurna, umur yang diberkahi, serta rezeki yang melimpah. Terima kasih. Saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.